Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini kalian akan lihat saya tanggal 7 September 2025 mengunjungi klub catur yang ada di Bantul, Yogyakarta. Klub catur yang dinamakan dengan Kuda Goyang Chess Club. Nah, kalian akan melihat vlog saya. Sekaligus kalian akan lihat apa saja sih yang ada di video ini. Pastinya akan sangat menarik. Jangan lupa diklik dulu tombol like-nya, share, dan di subscribe. Selamat menyaksikan teman-teman. Dan kita sudah mau sampai tempatnya. Ini dia. Halo, Rio. Ini putra saya yang besar. Tiap hari Sabtu Minggu ya? Ya. Lagi latihan apa? Udah nggak apa-apa. Duduk. Nah, sebelumnya ada yang kenal beliaunya siapa? Udah pada ngerti Suksong? Tahu ini siapa? Oh, yang tahu ya? Itu namanya? Wah. Beliau ini Mas Ruri, Pak Mas Ruri, bukan Mas. Tes ya, ilmunya udah sampai mana ya? Sering latihanin gitu? Oh enggak. Lama lah. Iya. 2 menit langsung jawab. Benteng? Ada lagi? Yang lain? Benteng F1 aku sekat. Kalau di sekat mata paling tua ya? Masih mikir ya, baru langkah pertama ya? Nggak boleh. Jadi kalau main catur, kalau bisa sih sampai ketemu langkah menangnya. Karena kalau lagi bertanding kan nggak tahu langkah itu menang atau remis atau jadi kalau kalah nggak mungkin ya, tapi remis. Jadi kalau bisa ketika lagi latihan nemuin langkahnya itu sampai dapat posisi menang, jangan setengah-setengah. Karena kan ini kalau mikir 1 sampai 3 langkah ketemu pasti dapat posisi menang. Jadi kalau dalam prakteknya ketika lagi lomba, ketika kita nyoba dulu langkah benteng M1 terus ujungnya jadi remis, nyesel nggak? Ada yang mau coba lagi nggak? Kamu kemana? Kamu penasaran? Kok takut-takut? Remisnya dulu ya. Kalau misalkan benteng F1 sebenarnya kan ini ide yang basic karena selalu diajarinnya Lucena position ya. Nah, tapi kalau posisi seperti ini harus diingat nih, ini basic banget nih. Jadi bakal diskak terus. Nah, tapi tidak diskak sini ya, tapi ke sini. Ketika didorong begini, diskak terus nih. Kemana jalannya? Ke sini diskak terus, sini diskak terus, ke sini diskak terus. Belum pernah lihat ini ya? Nah, posisi raja juga menentukan nih sebenarnya. Jadi kalau rajanya ada gap 2 langkah, itu akan menentukan. Kalau posisi dia di sini, jadi berbeda lagi. Nah, ini bakal lebih gampang lagi buat remis. Ya. Kalau misalkan tadi posisinya di sini, benteng ke petak S1, terus kemana? Diskak, dia ke sini, terus ke sini, didorong. Jadi bentengnya jagain pion. Rumusnya kan benteng lebih kuat di belakang apa di depan pion? Rumusnya benteng lebih kuat di belakang pion supaya ngedorong pionnya. Kalau diskak tinggal ditinggalin aja. Ayo kemana? Tinggal ditinggalin pionnya, promosi kan? Nah. Ganti lagi, tes lagi. Gimana cara biar miss hitam?
Ada yang udah pernah lihat ini belum? Belum? Coba tebak sekali lagi ya. Di sini aku opening, bahas opening. Ayo jangan takut salah. Kalau kesini kalah nggak? Kalah nggak? Kalah. Kemana putih? B3. Kalau kesini B4. Kalau dia nahan di bawah kalah ya. Cara paling gampang buat remisnya gimana? Ayo kemana? Kemana? Bisa nggak? Ngerti rumus itu kan? Rumus endgame? Nih B4. Sini. Kalau dimakan remis kan? Maju dia. B3. Kalau dimakan? Kalau dia ke sini, remisnya jalan apa? B5. Tahu kan rumus remisnya? Kalau dimakan, makan. Kalau dia ke sini, pasti remis kan? Ya nggak? Nggak bakal berubah kan? Rumusnya nggak perlu sampai akhir kan? Pasti udah pada tahu. Nah kalau dia misalkan raja ke sini, apa? Makan ya? Makan terus raja nggak makan? Nah, udah bisa ini belum? Endgame yang ini? Nih, kamu promosi, dia pionnya maju. Udah pernah belum belajar ini? Ini promosi. Ikuin. Ini maju. Menang nggak putih? Hah? Gimana cara remisnya? Kalau ke skak? Sini ya? Skak? Turun lagi. Skak? Sini? 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 Turun lagi. Skak? Ke A1, betul. Jadi nggak ada tempo? Nggak ada tempo rajanya, betul ya? Nah, 50.000 pertama. Kalau di sini menang nggak? Kalau promosi, terus ini maju, putih menang nggak? Udah pernah belajar belum? Pion A, pion B, pion C, pion D, pion E? Hah? Menang ya. Jadi dihafalin ya. Jadi main catur itu ada rumusnya. Ngerti ya? Jadi pattern. Jadi semakin banyak rumus yang diketahui, ya akan semakin jago mainnya. Jadi kalau udah dapat posisi kayak gini bakalan tahu ini bakalan menang atau enggak. Cara menangnya. Karena rajanya dapat membantu ya. Di skak terus aja nih. Nih skak. Pas dia ke sini, skaknya ke tujuan dari putih biar dapat tempo, rajanya di depan pion kan? Ya nggak? Ya nggak? Betul nggak? Kalau rajanya nggak di depan pion, ntar dia promosi. Gimana caranya supaya raja itu bergerak? Rajanya harus di depan pion. Kalau dia ke sini, jalannya kemana? B3. Kalau dia ke sini,
baru raja ya. Paham? Nah, ini yang bisa, berarti yang bisa remis pion mana aja? Kalau pion C bisa remis gak? Remis kan? Ragu-ragu ya. Kalau pion C bisa remis ya. Ini misalkan promosi. Nah, terus dia ke sini. Jalan putihnya apa? Skak mana? Skak yang paling terdekat ya? Ke? Terus C1. Terus dia ke sini. Kalau di skak? Mana? Kemana? A1. Kalau di sini? Kalau di sini? Sini. Jadi remis ya. Kalau dimakan, stalemate. Nah, itu udah rumus. Paham? Jadi yang bakal remis pion C, pion A, C, di jalur benteng, di jalur gajah. Udah, yang bisa menang itu pion di jalur, nih. Jalur kuda, di center, sama di jalur kuda sana tuh. Paham? Gampang kan main catur? Ingat ya. Nah, kecuali dia pionnya masih 2 langkah. Jadi kalau misalkan promosi, pionnya 2 langkah nih. Menang nggak putih? Menang nggak? Ayo jawab. Menang nggak, Kak? Menang ya. Jalannya apa putihnya? Tinggal dideketin. Ya. Kalau dia masih jauh tinggal ditunggu di bawah aja. Menang ya. Oke? Coba kita tes teori ya. Biasanya teori apa yang populer? London. Di sini apa? Oh, Italian semua. Kirain London. Italian ya. Coba kita tes teori Italiannya ya. Caturnya bagus loh. Kok mukanya pada stres-stres nih? Tegang ya? Umur berapa? Oh, umur 10, hebat. Kita Italian ya, 4, L5, udah F3, udah C6, gajah C4, gajah C5. Jalannya apa? Variasinya apa? Biasanya main apa? C3 apa D3? C3, udah F6. Jalannya apa lagi? Oh, dempa. Kan? Makan lagi ya? Kalau di skak? 3 1 Nih di sini Anjas. 1 2 3 1 2